Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang udah nungguin. Mohon maaf, kesalahan bukan dari saya. Bukan dari saya. Coba Anda mengakulah, coba. Tapi dari pihak saya. Tapi bukan saya. Bukan dari dia, tapi dari pihak dia ya. Dari Batu Ukur nomor 5 langsung aja ada Bisma Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semuanya. Itu Aya Nuti Sumedang, Bisma asli si Ibam. Pokoknya asli bener. Kak jam 12, iya bener jam 12, tapi jam 1 aman dia bilang gitu. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang ya. Aduh, sehat Bisma? Alhamdulillah. Lagi ini tuh baru kemarin. Cedera katanya ya. Cedera mata nggak tuh? Aduh. Rina ini. Nggak bisa tahu pula itu bahaya. Bener. Tapi justru karena Rena itu jadi nyambung ya. Cedera apa sih? Rusuk? Ini jadi kalau dibegal nih. Kalau ketawa juga sakit. Jadi beres kemarin dance kontemporer manggung di Ciwok. Ada jadi antara gerakan. Ada gerakan yang bikin si daerah rusuk, si urat-urat daerah rusuk itu tuh ngegiclek gitu. Wah, ngegiclek gitu. Sudah tehnya orang apalah. Jadi itu pas perform. Pas perform sama pas latihan juga. Jadi kena lagi pas perform tuh gitu. Oh, jadi emang udah pas latihan teh udah gitu, tapi masih dipakai perform. Nafasnya jadi nafas sakit, gitulah. Kumaha eta? Seuri sakit, ketawa sakit, nafas sakit. Nafasnya sakit, ada gejeligannya sakit. Berarti kita jangan ngebahas sesuatu yang membuat Bisma tertawa. Kita bahas politiknya kumaha. Wow. Itu ketawa sih buat saya. Waduh. Bahan tertawa. Aduh, Bisma kan tadi tuh ini ya teman Mara, seingat saya belum pernah nginterview Bisma, tapi kata Bisma dia ini mungkin kali ketiga, kali keempat mungkin kesini. Kali keempat kayaknya. Tuh, atau kali kan, ketiga lah. Karena kalau kali kedua kan Raisanya. Iya. Betul. Iya. Tapi saya inget ya mungkin dia inilah mungkin saya. Nah kalau ini dari pihak saya. Jadi selamat datang di Mara Bisma Karisma. Alhamdulillah. Lagi. Alhamdulillah. Terus sebenarnya ya saya dapat dapat PR-nya itu. Dapat press release-nya itu ngebahas Amin. Nah, tapi ternyata 2 minggu lalu baru merilis Alalia. Nah, tapi sebelum ke sana, sayang banget nih teman Mara kalau ngobrol sama Biskar. Bisma Karisma kalau cuma ngobrolin 2 single itu. Saya mau ajak Bisma, ini kan biasanya kalau pertanyaan jawab cepat tuh kan ditaruh di podcast, kalau di ini mah ditaruh di belakang. Ini mah di depan. Nah, siap. Biar panas boleh. Asli ya. Jadi ini jawab cepat saja nanti akan kita bahas. Ya. Siap? Batagor atau cuanki? Cuanki. Batagor kuah atau batagor kering? Batagor kering. Apalagi? Tadi tuh udah. Ini. Nah, rusuknya ini bener jangan bikin ketawa ya. Aman. Ya. Bertinju dengan Mike Tyson atau berantem dengan Iko Uwais? Wow, berantem dengan Iko Uwais menarik sih. Itu yang possible gitu. Iya, kayaknya kalau sama Mike Tyson sekali guys, wah ngejongkeng. Nih, Bisma, Dewa era Ari Lasso atau Dewa era Once? Dewa Ari Lasso. Wah, kolot oke. Nih, menggantikan Ariel di Noah atau menggantikan Ahmad Dhani di Dewa? Waduh, itu segan nih. Menggantikan Ahmad Dhani di Dewa. Ngeri. Saya pikir karena sama-sama orang anta funky kan, gantinya Ariel gitu segannya. Ternyata dia cukup pede bahwa kapabilitas dirinya mampu menggantikan. Aduh. Jadi nanti politik. Enggak kan menggantikan Ahmad Dhani di Dewa. Oh iya benar di Dewa. Kan di Dewa Unggul. Atau mau menggantikan Dhani menjadi kader Gerindra. Waduh. Ini terakhir ya. Jadi openernya BTS atau openernya Backstreet Boy? Openernya Backstreet Boys. Aduh, Bisma, kenapa cuanki? Kenapa cuanki? Karena saya beneran dari SD, aku tuh dari SD segitu sukanya, bahkan bisnis yang
belum ke checklist tuh bisnis cuanki. Bisnis cuanki. Pengen bisnis cuanki. Beneran ada gerobaknya gitu. Si panggulannya. Oh beneran ini tapi tradisional gitu. way. Cari uang jalan kaki kan gitu. Jadi beneran literally. Betul, bukan kayak yang sekarang ya, banyaknya gitu. Kayak cari uang jalan kaki gitu, nggak jalan kaki gitu. Terus itu yang manggul-manggulnya ente seorang. Ada mang-mang lah. Udah dibikinin si apa bisnisnya konsepnya kayak Business gimana. Cuman belum kelaksanain aja. Wah benar. Nanti kalau suatu saat itu tercapai ya, itu berarti checklist dia udah. Terus tadi batagor kering. Batagor kering karena. Kenapa? Benar. Itu saya sepakat karena menurut saya mah batagor mah kering. Kering bener. Kalau mau berkuah ya cuanki. Bener. Gitu di ini saya gitu. Sama. Tapi mungkin Bisma ada alasan lain. Enggak, sama. Iya kan ya. Kayaknya batagor mah kan ininya juga. Bakso tahu goreng. Nah goreng mah di saya mah kayaknya bukan kuah. Udah gitu. goreng terus dikuahin tuh kela. Sebentar gitu. Harusnya cuanki atau bakso kalau mau ini. Terus apalagi tadi nah kenapa memilih Iko Uwais? Ya karena silat kali ya. Karena waktu itu pernah sama Kang Cecep adu acting adegan juara tehnya. Ya, yang juara adegan cukup panjang lah gitu, long take sama Kang Cecep sama Iko Uwais kayaknya seru juga ya, kayak misalnya ngibing gitu kan jadinya gitu. Benar. Kalau silat bareng-bareng tuh jadinya kayak ngibing aja. Terus tadi kenapa merasa mampu menggantikan? Sebenarnya girain teh milih mana, pengen jadi apa gitu, kepengen. Jadi istilahnya kalau menggantikan mah nanti Ahmad Dhani nama, di Dewa jadi ente gitu. Wow, waduh itu sanggup hari gitu mah. Nggak sanggup kalau gitu. Berat. Kenapa tadi Dewa era Mas Ari? Ari Lasso. Karena memang apa ya? Karena Mas Once nggak suka ngasih royalti ya? Iya. Karakter suara kali ya. Karakter suara. Oh justru selera kamu di selera Mas Ari. Mas Ari. Raw gitu, ada rawnya gitu kan. Kalau Once mungkin bagus banget, terlalu bagus ya, gitu. Terlalu jauh dari gapai kayaknya Mas, suara emas Queen gitu. Sangat Queen banget gitu. Kalau menurut aku tuh kalau misalnya pas era Kang Ari tuh masih Mas Ari Lasso masih ada karakter Dewa yang orisinilnya gitu loh. Ya karena dia peletak dasar ya. Kalau cuma boleh nyebutin satu lagu Dewa era Mas Ari terbaik, cuma boleh nyebutin satu lagu. Aduh. Pasti di otak tem seueur banyak sih. Pasti. Tapi cuma boleh selagu. Waduh, bingung Aduh, yang terkenalnya aja kali ya, Elang kali ya. Oh, benar. Aku sukanya Elang sih. Gak dibagi nggak tuh? Elang kan dibagi. Terus kenapa memilih jadi openernya Backstreet Boy? Biar karena memang kejamanannya Backstreet Boys. Meskipun BTS juga baru-baru ini akhirnya mempelajari gitu, memahami mereka gitu di kala lagi pada wamil. Jadi satu-satu kan lebih enak tuh gitu. Oh, mempelajari mereka sebagai karakter militer. Benar sekali. Enggak dong. Single-singlenya mereka. Tapi lu ini nggak, Bisma, apa nggak nama personil Backstreet Boy? Lumayan, baru setahun ini setelah lumayan aktif lagi si Smash kan gitu, jadinya cukup inilah. Nama apa? Nick Carter. Yang mana? Backstreet Boys. Nick Carter. Temennya Nick Carter. Orang mah gitu. Nick Carter, nu beungeutna ieu. Baturan Nick Carter mah. Sarua sih gak sebutkan personil Maroon 5 selain Adam Levine. Adam Levine, Baturan Adam Levine. Tapi mukanya mah apal ya. Si ini teh ini gitu. Ada Kevin kalau nggak salah. Iya, Kevin Richardson. Kevin Parkour. Aduh, itu dia tadi ya. Aduh. Nah, Bisma, ini tuh saya tuh sebenarnya tadi cukup pede dari rumah mau mengajukan pertanyaan ini karena di ingatan saya kamu mah pertama kali kesini gitu. Jadi tapi nggak apa-apa lah, saya ajukan aja. Jadi saya tuh ini pertanyaan ini Bisma adalah pertanyaan yang selalu saya ajukan ke orang yang, kalau khusus buat Bisma karena dia udah keempat kali, adalah orang yang pertama kali saya interview. Gitu. Nama lengkap kamu teh Bisma Karisma. Betul. Atau nggak ada nama tengah, nggak ada nama ini Bisma Karisma atau Ayah Muhammad depannya teh. Bisma Karisma. Pertanyaan sebenarnya bukan itu. Pertanyaannya, kamu tahu nggak kenapa kamu dinamain Bisma Karisma? Kalau pura-pura nggak tahu atau? Enggak, ini aja. Tahu. Kenapa?
Alasannya apa? Kenapa Bisma di antara banyak nama lain gitu? Bismanya tuh dari Bismillah sebenarnya. Terus karena orang pikir Bisma mah karakter wayang. ini. Memang papa tuh dari kakek tuh memang sangat penyuka wayang banget. Jadi karakter Bisma tuh aku tahu banget gitu. Oke. Bagaimana dia mati, bagaimana dia hanya berjanji bersumpah Bisma gitu. Terus karismanya itu dari sebenarnya singkatan dari Mamah dan Papa biasalah. Orang tua zaman dulu sama. Dulu. Nama saya juga Ian Suliantama, Zulkifli Anissa. Gitu. Bener, karisma tuh nama Papa dan nama Mama. Gitu, bukan karisma pakai H gitu. Nggak pakai H. Nggak pakai H. Karisma gitu. Beneran. Emang Sunda pisan Bisma, karisma. Nah, apakah pola itu terulang di pola nama saudara-saudara yang lain? Saudara inti maksudnya. Kamu berapa saudara? Berdua doang sih. Berdua. Mega Puspita. Iya sih, ada ininya. Rhyme-nya. Tapi nggak ada nama wayang itu. Oh iya, kalau nama wayang nggak ada. Tapi cuman aku doang. Namanya sangat Indonesia ya. Nah, berkaitan sama nama Bisma tadi tuh, Bisma. Apakah nama Bisma ini cukup merepresentasikan hidupmu? Paling tidak sejauh ini kayak benar sejauh ini Bisma. Sejauh ini semakin jauh ini sangat takut beneran. Setakut itu. Sempat ada fase yang Kenapa nih takut nih? Setakut ini karena saya awam wayang nih. Wayang satu-satu yang saya tahu adalah Gilang. Oke. Ku hirup jadi Gilang anak ITB. Kolot. Terus tahu lagi saya. Bisma tuh kan janji atau sumpah yang dilaksanakan sama Prabata, singkatnya gitulah. Janji di mana dia akan tidak menikah seumur hidupnya. Oke. Karena karena dia takut ketika memiliki keturunan harta tahtanya itu jadi satu keributan gitu buat keturunannya. Jadi konflik. Oke. Dan itu tuh bikin sakit hati orang yang sangat dia cintai juga sebenarnya. Oke. Ada orang yang mencintai dia namanya Dewi Amba yang akhirnya bertitisan menjadi Sri Kandi. Jadi Bisma itu mati oleh Sri Kandi karena dia hanya bisa mati. Si sumpah Bisma itu tuh hanya bisa mati oleh orang yang dia cintai. Aduh, ya Allah, goosebumps lu saya, teman Bara. Itu sebuah kayak wow, secinta bener. Itu gitu sampai akhirnya mereka bercinta setelah kematian itu gitu. Bercinta setelah sangat metal ya. Sangat dead metal. Gitulah kurang lebih kayak gitu. Terus Seribu Panah tuh enggak mati, dia tuh panglima gitu. Ksatria gitu. Tapi cuman mati sama satu panah orang yang dia cintai. Ya gitu. Allah, panahnya bukan panah cuma hapus chat kita ya, udah mati dia. Dia bilang langsung gitu. Kita udahan ya. Wah, tiba-tiba. Itu mungkin menjelang mati WhatsApp nasi Bisma yang itu langsung kosong deh. Kosong. Bener-bener. Foto profil. Hitam. Terus ini postingan IG 0. Postingan IG 0. Semua postingan bareng di draftin, di archive. Karena suatu saat siapa tahu kan balikan deh kan ini gitu deh. Gen Z berarti Bismanya itu mah Bisma yang itu ya. Nah, Bisma karena buat saya tuh selalu tertarik dengan nama. Saya termasuk orang kamu pernah kepikir nggak segala sesuatu di bumi ini, di semesta ini ada namanya semua, botol. Betul. Makanya saya tuh nggak sepakat sama William Shakespeare yang dia bilang apalah arti sebuah nama. Dia mau nggak kalau kita manggil hai hoi doang, nggak mau kan? Nah, dari nama tuh memang ya menarik aja gitu. Ada yang namanya ini. Nah, seumur hidup kamu nih, ada berapa orang yang kamu tahu bernama Bisma setelah Om Bisma Rocket Rocker? Setelah Om Bisma. Ada berapa di hidup kamu nih? Di lingkungan. Ini feeling saya. Nyampe nggak 10? Kayaknya enggak. Karena Bisma tuh rare buat saya. Bukan common names kayak misalnya Agus. Yang beneran nama ya. Bukan yang panggilan apa gitu. Iya, 10 sih enggak sih. Nyampe 5 nggak tapi? 5 juga enggak bahkan. Iya ya? Di Bali ada 1. Nah itulah makanya. Namanya kan sangat Hinduism ya. Sangat Hinduism. Betul. Di Bali ada 5 aja nggak nyampe loh. Emang nyampe sih. Emang susah sama kayak nama-nama siapa ya? Menurut kamu nama apa yang rare kayak gitu? Ian aja. Ini saya tuh Ian bukan panggilan, beneran IAN ya. Seumur hidup saya udah 35 tahun nih. Seumur hidup saya yang saya tahu bernama Ian tuh cuma 2.
Cuma 2. Selain ini saya ada teman saya gitu yang panggilannya Ian, beneran Ian gitu. Dan namanya juga Ian. Namanya juga Ian. Jadi bukan panggilan. Bukan Rian terus dipanggil Ian, bukan, beneran Ian gitu. Kalau Ian artinya apa? Ian itu karena kenapa Anda yang nanya? Enggak, ini mah karena sama penasaran juga soalnya. karena saya tuh polanya Menarik. sama bertiga musisi favorit ayah ibu semua, karena ayah saya suka Ian Antono. Mungkin karena itu kan makanya saya main gitar juga. Okay. Dan Aku main percaya musik gitu. nama tuh memang manifesting. Ya, manifesting banget. Iya, benar. Makanya sangat hati-hati mikirin nanti kalau misalnya amin, kalau misalnya ya emang direzekikan sampai punya keturunan gitu. Sangat mempertimbangkan banget dari hari ini tuh gitu. Nama ya. Nama tuh karena benar. Beneran nafas, sebuah nafas sih. Iya, benar. Aku juga selalu nanya gitu sama kamu sama kenapa sih orang-orang. namanya itu? Tahu nggak artinya apa gitu? Kalau tahu ya apa gitu. Penasaran aja gitu apa yang didoakan gitu akhirnya di apa ya? Energinya jadi dipercaya gitu untuk hidup gitu. Saya mengutip ini kata-kata dosen saya dulu ya, teman Mara di Seni Musik Universitas Pasundan. Dia bilang, sebenarnya semua orang tuh punya sense of art. Semua orang tuh berkesenian. Setuju. Letak terkecil, partikel terkecil dari orang berkesenian itu apa coba? Memilih nama. Itu kan ini. Setuju. Seni itu. Kenapa namanya Agus Sumawila apa misalnya gitu ya. Itu kan ini sangat terus terpola kayak gitu. Nah, nanti habis ini kita akan ulik bagaimana petualangan musikalnya Bisma ini, walaupun mungkin udah ada di tempat lain, tapi kalau saya ngulik beda kayaknya. Beda. Jadi stay tune terus ya teman Mara di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama Ian Kala di Mara Musik bersama Bisma Karisma ya. Tadi kita udah ngobrolin nama, udah sesegmen sendiri nih ya. Oh ya, sebelum saya ngulik petualangan musikal, perjalanan musikalnya seorang Bisma Karisma, kalau kalian merasa kok Bisma beda banget solonya ya, kayak berasa ini ngelihat Mas Dani maksud saya, punten ya Allah, tadi Kang Ari. Mas Dani Dewa sama Mas Dani di Ahmad Band kan beda ya. Bener. Mau di Dewa Mas Dani nyari duit. Nah, kalau di Ahmad Band. Nah, ini Bisma ini memang ketika dia solo dia dalam pengaruh LSD. Yang itu kan TV kan. Iya benar. LSD. Nanti penonton apa ya LSD ya? Enggak. Bercanda itu mah. LSD mah Lucy in the Sky. With Diamond. Padahal memang bener aja ya. Tapi lihatlah karya-karya yang produksi karena substance. Slang gitu. Terus ya. Tapi jangan ditiru ya. Jangan. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk karena belum buka puasa. Seperti itu. Aduh, nah Bisma, kalau sense of art kamu nih, berarti dari kakek sebelah papa tadi karena ini wayang. Betul. Hanya soalnya diantara. Kalau mama sangat tidak. Nggak ada. Pokoknya secara apa ya studi terus sense-nya juga gitu dari papa, mama, keluarga deh gitu. Cuman kakek dari papa. Apa secara spesifik apa dia artnya apa? Dia sebenarnya guru, terus tapi guru bahasa Indonesia, guru. Terus memang sahabatnya almarhum Ujo Ngalagena gitu. Terus apa namanya? Dia juga ngibing. Silat, pencak silat juga gitu. Dan memang suka ngedongeng gitu loh. Dan rata-rata wayang gitu. Nah ini darah seninya itu, sense artnya itu nurun ke adik kamu juga nggak? Aku nggak punya kakak. Teteh berarti. Teteh artnya beda ya, dia tuh herbalis sebenarnya. Jadi crafty feeling, tapi by feeling gitu. Bikin ya itu ada artnya juga yang gitu. Menurutku itu soalnya art juga soalnya. Teteh kamu unggal kue hitam-hitam gitu. Putih-putih malah sekarang di Jogja jadi tabib beneran jadi. Oh gitu. Baru mulai. Kenapa nggak ditangkap deh pas Lia Aiden ditangkap? Karena herbal kan. Oh iya benar. Ada gitu pengobatannya. Nah itu LSD itu herbal tuh. Jadi kenapa fungi. Kok musiknya ngawang gitu, flower generation. Nggak usah LSD, fungi aja langsung tuh jamur. Langsung itu makanya coba ya selain ketika nggak substance lagi nggak asik kan. Aduh. Nah, Bisma, kamu karena ini ngobrolinnya musik, kamu ingat nggak panggung pertama kamu bermusik?
Wow, panggung pertama bermusik. Karena Bisma ini kan selain musik dia ngedance juga, gerak panggung dan tari. pertama bermusik kayak kalau nggak salah seingat aku ya, kayaknya paling awal tuh di EX. Zaman langsung di EX. Kalau nggak tahu teman-teman, itu tuh depannya PVJ. Depannya PVJ zaman kolektif Wah gila sih itu. Itu zaman perjuangan tuh, dan itu tuh pertama tuh main drum aku tuh. Nah itu mungkin banyak di ini dia sempat Juicy Lucy Rahmawati. Nah dia sebelum Juicy Lucy tuh. Masih Lucy Rahmawati di Evitri itu bukan. Nanti sebelum kesana itu tapi main drum. Band itu bisa disebut band pertama kamu tuh. Band pertama. Ini tuh dibayar profesional atau enggak? Kolektif aja gitu. Aktif. Nah, dulu, ini gue selalu seru nih menanyakan ini. Nama band lu yang pas manggung di EX itu apa? Biasanya nama band kita zaman dulu tidak tahu artinya. Yang penting sounds good, sounds cool. Bener. Apaan? Anjir. Tong Belaga Poho ente. Aduh, inget lagi. TNT. TNT-nya. Apa tuh? Tina Tunes. Teh. Nat kacang. Tunes kartun gitu. Itu biasanya kalau nama-nama gitu popang nggak sih? Biasanya, popang, iya kan? Bener. Nama-nama yang gitu kan nama-nama anak muda lah gitu. Popang. Popang. Drummer tuh. Bawain apa di panggung itu di malam itu? The Use, biasalah The Use, Finch juga kalau nggak salah bawain deh. Apalagi ya? Finch yang letter ini ya? Bukan. Sama ini. Itu tuh sama TNT atau bukan ya? Sempat bawain yang Skrillex masih di. Masih di yang sebelum solo masih popang dia masih. From First to Last. From First to Last. Gitu. Itu di antara orang TNT ini berapa orang? TNT tuh 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di antara 5 itu selain kamu ada yang masih main musik nggak? Mungkin ada yang namanya kita tahu. Main musik sih nggak apa-apa kalau dia misalnya session. Kayaknya udah nggak ada deh. Cuman masih apa ya? Masih bahkan di project ini dia teman dia involve. Masih involve. Oke. Di lagu Amin ini dia nulis akhirnya. Iya yang mana ya? Aku baca nih kreditnya. Yang mana? Bayu Rengga. Itu adalah Bayu TNT. Yang main apa dia dulu di TNT? Dia bass. Dia kan sekarang udah punya branding house kan, Pot branding house di sini di Bandung gitu. CEO-nya. Nah, masih berlanjut lah gitu. Bayu TNT. Kebayang nggak teman Mara kalau misalnya Bisma ada Bisma rocker. Iya Bisma TNT. Bisma TNT. Kita balik lagi. Kenapa drum Bisma? Di antara banyak instrumen. Percussion buatku ya ritmik tuh hal-hal yang ritmik dari kecil udah terbiasa. Dulu SMP tuh main kendang kalau istirahat tuh gitu. Main kendang, main gong gitu kayak gitu-gitulah gitu. Udah terbiasa tatalu kemudiannya dari kecil gitu. Sampai akhirnya ya udah belajar drum dengan nggak punya drum gitu. Nah iya makanya kan orang belajar drum itu dulu tuh cuma biasanya ya di angkatan saya atau mungkin angkatan itu pasti orang nu benghar pisan betul, gitu. Karena dia kan kalau gitar mah nu 200 ribuan nongkrong. Nah kalau drum kan butuh space, butuh ini, butuh gitu. studio. Jadi kamu dulu memanfaatkannya pas latihan di studio aja. Sebenarnya kalau buat beneran full main drumnya mah gitu. Jadi bukan yang tipikal sering latihan dengan drum gitu, tapi najemin si feeling terus sticking gitu. Siapa sih dulu atau mungkin sampai sekarang drummer favorit itu siapa? Ini drummernya Coklat. Mas Ervin, Kang Ervin. Iya balik lagi pertama semakin percaya sama drum tuh gara-gara dikasih stick sama dia. Zaman SD aku pernah nonton Coklat. Manggung bareng sama Coklat. Ngebuka Coklat. Aku nyanyi meskipun nyanyi gitu, tapi sebenarnya pengen jadi drummer gitu. Begitu dikasih stick dan lain-lain, inspiring banget. Ini kok bisa nyanyi? Nah, coba kita lanjut lagi petualangan musikal. SMA 9 pernah ada pensi ngundang Coklat. Aku pokoknya intinya ke backstage minta foto, terus Teh Kikan nanya, "Kamu bisa nyanyi lagu Coklat nggak?" "Bisa, yang mana?" "Mana aja sok," gitu. Oke. Diinin nyanyi semua sampai akhirnya ya udah. Kan beda nada dasar bukan ya?
Apa? Beda nada dasar bukan? Beda, karena kan aku masih kecil. Oh iya, masih tinggi. Masih kenal lah gitu. Terus akhirnya dia ngajak manggung di Fame 2 hari kemudian gitu. Anjay, di Fame mana ya? Fame ini yang masih di lantai 11. Iya, Lipo. Iya, masih di situ. Masih di situ. Oh, belum yang di Sersan Bajuri belum. Oh, di situ. Nyanyi lagu apa sama Coklat pada saat itu? Karma. Wah, tapi ada fotonya ini kan masih ingat gitu. Senang banget. Terus pas ketemu Teh Kikan dalam posisi kamu udah entertainer gitu, kamu mengingatkan lagi, Teh inget nggak itu saya? Oh iya. Mengingatkan dengan bersyukurnya, terima kasih ya Teh gitu, udah bikin apa ya? Ya inspiring gitu. Mereka sangat inspiring buat aku sampai hari ini, masih kontakan sama semuanya. Mungkin kecuali basisnya kali ya. Soalnya nggak punya kontak. Ayah orang. Ya. Tapi ya Roni Patinasarani. Salah. Tadi kisah almarhum. Waduh, gelap. Tapi unik ya jawabannya. Instead of jawab misalnya Mike Portnoy, kan apa eno netral lah kalau di Ervin Coklat kayaknya seumur saya menjadi pewawancara. Punten Kang Ervin, memang nggak masuk radar, masuk radar. Betul. Karena Coklat mah yang diingat ya Kikan Ernest kan ininya apa namanya Dani sama Andranya tuh gitu. Tapi si Arielnya tuh aku itu. Tuh power dan karakternya beda sih. Terus ini ya apa pakai sarung tangan kan? Bener, saya kebayang dan gitu. Saya pakai sarung tangan waktu itu. Pakai sarung tangan, pakai bandana biasanya. Terus apa punten ya botak juga kan yang gitu-gitu. Oh, powernya gitu. Gila sih. Powernya parah. Berarti kamu termasuk yang bahagia ketika melihat saya merinding nih ketika mereka reuni itu ya. Wah itu saya siaran pagi terus saya bentar ya jangan masuk dulu saya ngelihat wah gila. Berkaca-kaca saya Bisma kayak wah karena maaf sekali dengan segala hormat sama para pengganti coklatnya kita kenal tuh ya berlima itu gitu ya berlima itu wah dan itu sebuah perjuangan pasti untuk mereka balik lagi juga. Iya 13 tahun katanya mereka nggak teguran bla segala macem lah wah keren banget. Gue Bisma sampai komen di ini mereka pernah ngupload nggak lama pokoknya dari mereka ngupload YouTube itu terus gue ngupload dibalas sama Teh Kikannya gue ngupload Teh ini harus should be a movie. Iya bener. Iya sih, sangat possible sih. Karena dia konfliknya segala ternyata segitu gitu konfliknya tuh gitu. Wah harus ada filmnya tuh ya. Terima kasih Coklat membuat aku percaya sama Bintang Coklat nama ini saya dari tadi ingat Bintang Coklat nama ininya. Terus itu ngedrum. Ada berapa band yang dilewatin seorang Bisma Karisma sampai akhirnya ini habis TNI. Dan bandnya musik yang gitu semua ya? Enggak ya ketika Juicy Lucy mah kan enggak? Juicy Lucy ada sempet death metal. Asli? Sempet lah. Ngaran band death metal nah. Aduh lupa yang bener. Tapi fona akar-akar. Ya maksudnya akar-akar jelas. Bawain Jepara Cowboy gitu. Deng. Ini sama orang circle-nya beda. Beda. Sama ya beda lagi. Terus Juicy Lucy terus abis death metal itu langsung Juicy Lucy. Jadi memang ngeflip. Nah, itu kamu gimana tuh Bisma adjustment-nya ketika imo-imoan ya tadi yang TNT DX tadi imo-imoan terus lebih keras lagi lebih ekstrim lagi gitu karena udah terbiasa ngeflip gitu ya jadi nggak maksudnya referensi musik juga yang didengerin banyak jadinya nggak jadi yang kesulitan atau gimana juga sih. Teknis mungkin ya gitu teknis iya gitu tapi feeling dan lain-lainnya nyaman-nyaman aja soalnya aku nggak pernah matok sama genre apapun gitu loh kayak maksudnya dari kecil kan funk, hip hop, R&B gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba popang, death metal apa, ya emang selalu kayak gitu. Tiba-tiba di smash aja tuh, emang ngeflipnya sejauh ini ya gitu ya udahlah ya gitu. Tapi mungkin untuk orang yang dekat sama kamu, orang circle yang dekat sama kamu, nggak aneh ya karena ya Bisma mah versatile mungkin. Versatile. Banyak yang bilang versatile gitu. Kamu bisa kemana wae. Maksudnya dari looks juga, aku juga nggak yang matok satu ya udah gini terus gitu emang lagi pengen gini ya gini gitu besok ya gini. Ini menarik nih saya tuh ini Bisma saya termasuk sampai sekarang ya termasuk tidak percaya sama orang yang multi talent menurut saya tidak ada orang yang multi talent tidak ada orang yang multitasking dengan
baik sama baiknya lah, atau mungkin ya sama baiknya. Kayak misalnya saya selalu ngasih contoh ini. Buat saya tuh tidak suka tuh fase ketika Mas Dhani main gitar di album Laskar Cinta. Karena buat saya dia mah pemain keyboard. Karena dia he's good di keyboard gitu. Kalau keyboard tuh saya percayalah gitu kayak gitu. Nah, sampai akhirnya banyak juga kan artikel-artikel yang ternyata benar saya baca di majalah Rolling Stone ya. Dulu kan kitab kita itu Rolling Stone, Audio Pro dan segala macam. Ternyata tiap Mas Dhani main gitar tuh sama Mas Andra tuh suruh kecilin karena dia tahu kayak ikan suruh manjat pohon gitu. Tapi mungkin ada pertimbangan lain, mungkin looks dan segala macam kan segala. Nah, menurut kamu apa negatifnya dengan kamu flip-flop itu? Negatifnya apa? Apakah kamu jadi tidak punya identitas? Bukan tidak punya, justru identitasnya itu ya flip-flop itu. Maksud saya tidak punya apa sebenarnya gue tuh apa sih yang gue senengin gitu kayak gitu. Itu kerasa waktu pencarian untuk sampai ke album ini. Itu tuh butuh proses 3 tahun kayaknya untuk yang mana ya gitu. Musik yang mana ya yang mau aku beneran sajikan dan memang ini akan hadir di hidup aku, dipertanggungjawabkan gitu. Dipertanggungjawabkan selama mungkin gitu sampai aku mati gitu. Itu kan jadi satu pembahasan nama diri sendiri yang cukup lama gitu. 2 tahun 3 tahun lah gitu beneran yang bikin ini banyak banget band itu sebenarnya gitu. Cuman yang mana ya gitu sampai akhirnya merasa kayaknya butuh produser deh supaya bisa menjembatani nih gitu yang mananya dan seperti apanya gitu dan ngejagain ya penghitung. Iya betul harus digituin kayaknya aku gitu. Aku sadar betul kalau misalnya dibebasin terlalu bebas gitu. Bahaya banget gitu. Saya tuh tertarik justru ada lagu kamu yang sebelum ini frekuensi. Nah, itu makanya saya bilang wah ini dia ngedengerin kayak Stone Temple Pilots, kayak ngeliat ini aja lagu yang tua mabok yang itu kan kayak wah ini Mas Ahmad apakah ini Mas Ahmad Dhani yang bikin Cintakan Membawa itu kan kayak ini kayaknya 2 orang berbeda dah gitu kan kayak gitu kan. Nah, sementara kalau di dunia musik kan ya justru yang kayak gitu yang mengajak penggemar bertumbuh. Buktinya tidak ada Paranoid Android kalau si Tom Yorknya nggak bikin kayak Creep, kayak High and Raya, semuanya lah yang kayak gitu. Nah, sempet jadi rancu begini nggak Bisma? Kayak berarti the real Bismani yang mana? Ya mungkin pertanyaan yang paling basic selalu ditanyain, jadi genrenya apa gitu. Ya mungkin itulah, tapi saya lebih universal, lebih luas lagi. Berarti Bisma sebenarnya ini yang mana? Bisma seorang dancer, karena di dance juga nggak bisa tidak main-main juga maksud saya ya, secara prestasi di film juga tidak. Nah, atau di mana yang menurut kamu aku masih belum maksimal di sini. Misal kayaknya Bisma as an actor nih belum semaksimal Bisma as a dancer atau Bisma as a musik sih. Justru di musik? Di musik sih. Arsip-arsipnya belum sebegitu menenangkan untuk dibilang beres gitu. Karena jauh dari kata beres sih. Sangat jauh. Semuanya ini? Maksudnya dari awal Smash juga bahkan gitu. Buatku juga ini belum beres sih gitu. Belum yang udah cukup gitu. Aku beneran di syuting di film gitu. Kayak kalau itu udah beres mah kayaknya beneran fokus. Ya udah film aja gitu. Berarti kamu masih nyari spot itu. Bukan nyari ya, tapi membereskan gitu loh yang emang pengen ngasih arsip aja gitu. Sama kehidupan aku pribadi dan keluarga lah terutama gitu. Oke. Gitu sih. Tapi Bisma, saya tuh ya teman Mara bertemu Bisma ini beberapa kali karena saya sempat jadi regular musician di ada kafe yang ada dianya gitu. Tapi nggak sempat nanya ini nih. Nah, akhirnya qadarullah karena udah jadi pewawancara. Nah, Bisma ketika kamu akhirnya bertransformasi jadi kayak sekarang nih yang saya bilang tadi, saya suka lagu kamu yang frekuensi itu gitu. Mungkin nggak Bisma yang sekarang itu kalau misalnya tidak ada Smash, karena saya inget banget lah ketika Smash itu cibirannya dengan pujiannya berbanding lurus. Bahkan saya inget banget lah tulisan Mas Wendy di Rolling Stone. Saya kebayang gila anak semuda ini dihantam dengan mental kayak gitu ya. Iya, karena kalian hadir, Rolling Stone ngebahas, apalagi Mas Wendy, manajer seringai segala macam gitu ya. Tidak tersentuh lah mungkin dia sama yang itu. Nah, mungkin nggak kamu akan membuat musik kayak frekuensi, kayak Alalia, kayak ini, kalau nggak ada Smash? Nggak mungkin. Nggak mungkin.
karena jadi seimbang aja menurut aku gitu. Maksudnya di Smash itu bermusik di keramaian gitu. Bisma Karisma ini rasanya bermusik di jalur sunyi gitu, di kesunyian gitu. Rasanya kayak gitu memang. Dua-duanya nyaman atau ada yang lebih nyaman? Dua-duanya nyaman, sangat nyaman. Nyamannya apa nih? Bentuknya pasti berbeda berarti kan? Bentuk nyamannya apa? Kalau di Smash nyamannya kenapa? Di Smash rasanya karena udah established kali. Apa ya? Sangat feelingsnya ekstasi gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Feelingnya tuh beneran apa ya? Endorfin tuh gede banget gitu ketika sama Smash tuh gitu. Karena memang ya sebegitunya gitu, kayak diteriakin lah apa gitu, karena bingar-bingar gitu. Sangat bising gitu, tapi bising yang menyenangkan gitu. Kalau bahasanya tuh kayak stage gasm gitu, bisa stage gasm. Pleasure gitu. Ya, itu pleasure tuh. Benar. Nah, kalau di apa ya di Bisma Karisma rasanya bisa ekspresif gitu, ekspresif di dalam gitu. Dan penjiwaan dengan masing-masing lagu tuh memang flopnya tuh beda-beda gitu. Aku ngesetnya juga jadi memang aku masuk ke karakter yang frekuensi misalnya. Aku masuk ke karakter Alalia gitu. Karena sudah belajar ketubuhan dari lama, sehingga pas perform tuh pasti berubah gitu si pola tubuh gitu, pola tubuh yang digerakkan, mata gitu, feeling semuanya gitu. Ya karena core-nya dari sini gitu, dari dalam sih. Yang menarik ya teman Mara, kalau teman Mara perhatiin komen-komennya, jadi sambil dengerin lagunya ya, coba perhatiin komennya di YouTube. Ternyata ya mungkin karena udah lama juga Bismania ya intinya ya. Perenjana sebenarnya. Perenjana. Nah itu ternyata masih ada juga yang kaget ya. Masih ada juga loh. Banyak. Karena ngelihat Bisma yang sangat energik di ini, terus dia punya sisi ini gitu ya. Tapi ada juga yang sudah tidak kaget mungkin karena sudah jadi perenjana sudah lama kali ya. Nah, kamu untuk yang kaget ini kamu merasa masih harus ngejelasin nggak bahwa aku tuh punya sisi ini, aku punya sisi ini? Menjelaskan dengan semestinya aja sih ya gitu, nggak memaksakan gitu. Dulu sih rasanya kayak pokoknya harus ngejelasin supaya dia juga ngerti gitu. Di tahap sekarang tuh kayak ya it is what it is gitu. Cara menjelaskannya ya memang mungkin harus pengulangan dia nonton lagi gitu. Rata-rata sih yang kaget nangis misalnya dengerin Alalia biasanya kaget nangis nggak nyangka gitu. Dari situ udah tuh langsung coba memahami diri sendirinya dulu, baru ketemu di tengah gitu loh. Jadi memang mereka juga kaget ternyata diri mereka juga ada yang ngerespon gitu. Ternyata ada diri aku yang seperti ini ya gitu. Aku ada yang ke trigger ya gitu. Misalnya dengerin Alalia rata-rata gitu. Iya makanya. Kok tiba-tiba ada yang kayak gini, kok tiba-tiba nangis dan segala macam. Jadinya pembahasan gitu. Tiba-tiba Inu jadi maung ya. Aku tiba-tiba jadi maung. Kayak contohnya pas di Ciwo kemarin gitu kan. Sebenarnya kan performnya juga bukan bawain lagu Amin dengan menyanyikannya, tapi melakukan dengan olah gerak dan kontemporer dan semua improvisasi by feeling energi yang ada di situ gitu. Aku sama sahabat ada si Richard sama sahabatku ngegerakin itu tuh. Nah di part menuju ending tuh aku whirling gitu. Ya dia kebayang acara K-pop gitu tiba-tiba kontemporer terus ada kan eta kan gitu. K-pop kena kan emang kontemporer. Bener. Jadi lain Korean eta emang kan kontemporer. Iya buat aku salah. Barudak ismi kan eta. Salah pembahasan. Kirain teh K-pop ya. Emang kontemporer barudak ismi ya. Iya kayak gitu maksudnya ketika disajikan di tempat yang tidak semestinya gitu. Iya. Buat mereka juga jadinya ada kesadaran lain yang kayak aku nggak pernah nonton sebuah performance yang seperti ini dan responsif ke diri aku seperti ini gitu. Rata-rata banyak yang repost yang kayak gitulah, banyak yang ngepost kayak gitu-gitulah gitu. Justru itu jadi bedah buat aku gitu, pembedahan bahwa yang mengenal aku di K-pop atau di Smash, jadinya ketika ditabrakin tuh kayak gimana ya gitu. Nah itu, saya tuh mau nanya, ada nggak seorang, karena seingatku kalau kamu di Smash tuh kan sebetulnya bismaniak kayak gitu-gitu kan. Nah, ada nggak bismaniak yang ketika tahu
perenjana gitu. Terus dia tidak jadi perenjana bahwa enggak, aku sukanya Kak Bisma mah di Smash, aku tidak mau jadi perenjana karena itu cukup asing dan cukup abstrak kan. Ya tidak apa-apa juga. Ada juga ya lu suruh apa ya, gabungin satu panggungin misalnya Ungu jeung bara suara gitu ya. Mungkin aja Clickers aku mau nonton Ungu aja gitu. Ya tidak apa-apa juga. Bener. Sejauh ini enggak sih. Sejauh ini justru mereka tertarik dengan kerumitan atau kompleksitas yang hadir gitu. Tertarik dengan riuh dalam kepalamu itu ya. Sejauh ini begitu sih. Meskipun memang butuh usaha keras kata mereka tuh. Ada beberapa yang kayak meskipun butuh usaha gitu, tapi aku penasaran gitu. Justru jadi pengen lebih paham, apalagi dengan bahasa Indonesia yang seperti itu gitu. Tapi ini ya tapi saya angkat topi nih Bisma, karena berarti kamu, saya inget banget ya bagaimana Tom York nih ngajak penggemarnya bertumbuh dari yang album Pablo Honey, Creep segala macam, tiba-tiba Paranoid kok ini makin kesini terus dia bikin The Smile yang makin kompleks segala macam atau inilah Coldplay, Chris Martin ngajak penggemar bertumbuh ya, bahwa oke, dulu gue 2 album pertama Parachute itu gue anak sulun aja, anak nerd aja. Nah sekarang gue gaulnya udah sama Jay-Z, udah sama ini keren. Udah circle gue udah di situ, jadi gue ajak IDM-an. Yang kecewa mangga, yang mau ngikut penasaran ini apalagi ya, tiba-tiba dia crossover ke BTS. Nah semuanya bertumbuh ya. Justru kalau nggak stagnan, justru kalau stagnan itu kan orang-orang pada ini ngapain nih gitu. Ya walaupun ada ini juga, saya mau sebut satu nama, tapi saya tidak sepakat kalau ini dibilang stagnan karena ini band kesayangan saya. Silon Seven kan dari dulu kan. Aku juga itu Sheila Gang saya. Saya tuh Bisma ya, grup band lain tuh favorit. Silon Seven mah kesayangan. Jadi itu mah udah di atas. Setuju. Udah di atas. Semua gitu. Lagu kayaknya saya nggak ada yang nggak saya tahu deh. Lagu saya tuh Bisma cuma di grup band lokal ya, cuma Silon Seven, Dewa sama Slang yang kalau kamu sebut lagunya, saya bisa sebutin ini ada di track begini, album asli. Cuma mereka doang. Karena ngejamanin gitu ya. Gitu. Nah, Silon Seven itu kan menurut saya tidak berubah. Betul. Pas kayak film terakhir juga ya gitu aja. Film favorit kayak film ya mas-mas Jawa aja ya, mas-mas Jawa gitu kayak gitu. Tapi hooknya ada gitu, ramuannya gitu. Tetap itu gitu. Nah, sementara kan kalau band lain kerennya tuh karena mereka berubah. Betul. Saya selalu ngebandinginnya ya dynamic duo ya, kayak Noah. Kita mungkin Ariel kalau disuruh ulang ngapain ya orang bangga pakai tas pinggang gitu. Cuma kan dia harus begitu untuk tahu ini. Nah, Silon Seven mah ya tetap aja gitu. Mas-mas aja. Tetap aja ya mas-mas Jawa aja. Hidupannya gitu-gitu aja. Gitu aja gitu. Nah, ternyata ya untuk keren tuh banyak jalan. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah, yang kayak gitu. Ya pilihan sih tergantung dari masing-masingnya nyamannya, karena kan maksudnya ya jangan jadi orang lain gitu. Iya, nah mau berubah atau mau tidak berubah, yang pasti kamu jangan jadi orang lain. Inspiring boleh, tapi kalau ternyata tidak possible sama diri kamu, pasti tahulah respon lah. Tubuh pasti ngerespon. Iya betul. Karena yang paling jujur ya. Meskipun dipikirin, kok nggak bisa gini, ya tubuhnya nggak mau betul. Gitu. Atau hatinya bahkan nggak mau gitu, ya jangan gitu. Aku belajar banget di situ. Belajar banget. Abis ini kita akan ngobrolin soal Amin sama Alalia ya. Ditunggu juga nih teman Mara sama para perenjana. Kalau misalnya ada pertanyaan, let's go di WhatsApp kita di 0811-244-1067. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Sebelum kita ke Amin dan Alalia ya teman Mara, saya juga mau mengingatkan nih, barangkali para perenjana mau request. Kalau mau request, soalnya sudah ada di playlist kita lagunya yang Amin aja, ini mah Alalia karena bisa-bisanya saya aja karena soalnya kan udah jadwalnya kan masuk ketika baru Amin doang rilis. Terus nggak taunya 2 minggu lalu kan rilis Alalia. Nah ini Alalianya mungkin nanti baru bisa dimasukin lagi ya sama Pak Manajer ya, minta masukin lagi ya. Jadi kalau mau request di 0811-244-1067 atau DM aja IG kita di @marafmbdg. Nah sebelum kita ke Amin sama Alalia, Bisma, gue tuh ngelihat lu tuh ada di 3 dunia nih, dunia gerak ya, dunia acting sama musik. Nah, di antara 3 ini cuma boleh sebutin satu nama di masing-masing dunia. Dari dunia tari kamu pengen kerja sama-sama siapa? Dari dunia musik kamu pengen kerja sama-sama siapa? Dari dunia film kamu pengen kerja sama-sama. Bentuk kerjasamanya bebas. Misalnya aku pengen ngedireksi ini, bebas.
nggak harus jadi pemain. Dunia tari, aku pengen kolaborasi karya sih bareng Mbak Melati Suryodarmo. Oke, coba bisa dijelaskan untuk teman-teman yang awam. Maksud saya yang awam. Maaf ya Mbak Melati, salam Mbak kenal. Melati itu dari Solo. Oke. Beliau performer art gitu. Punya sanggar tari juga di sana. Oke. Dan kebetulan akhir tahun kemarin tuh akhirnya tercetus untuk nggak tahu tiba-tiba berangkat aja ke sana gitu. Saking pengen ketemunya gitu sama beliau dan kebetulan Ini pertama kalinya kamu kalinya sampai pas pertama datang aja tuh ketemu sama dia starstruck banget gitu. Kamu nggak ada apa menemukan beliau tuh dari mana? Misalnya dari buku kah atau nonton? Nonton pas di Museum Macan. Oke. Dia ada satu karya dia lah gitu di Museum Macan pertama kali tuh. Wah ini apa ya gitu? Kok manggil ya? Kayak manggil banget gitu. Sampai akhirnya kesana juga. Kebetulan ada workshop yang memang menurutku juga menarik gitu untuk dipelajari. Workshop Butoh. Butoh tuh sebenarnya performing art juga, tapi basic outputnya performing art, tapi itu adalah pola hidup dari Jepang. Oke. Gitu. Jadi workshop sama Katsurakan, emang orang Jepang langsung, dan memang di studionya Mbak Melati gitulah. Oke. Dan akhirnya ketemu sama Mbak Melati, starstruck, panjang deh pokoknya itu akhirnya bergelut lah kita apa ya ngobrol sampai pagi gitu yang sampai akhirnya ada kedekatan yang cukup intens lah gitu. Mungkin manifesting jadinya gitu. Jadi yang mungkin possible dan akhirnya possible sih. Yang gak nyangka bakal possible bahkan gitu. Baru kemarin ya akhir tahun kemarin lah gitu. Rasanya oh ini mah possible ya gitu, kayaknya bisa ya gitu. Amin. Ya mau Bang Melati sih bikin itu kalau dari universe tari, kalau dari universe film. Dari universe film ya. Kamu tuh film terakhir kamu apa, Bisma? Syuting atau yang sudah rilis, yang sudah rilis ya? Aja, yang sudah rilis. Sudah rilis. Atau mungkin yang sedang itu nggak boleh dibocorin dulu. Belum. Oke. Ya udah yang sudah rilis aja. Seru sih yang kemarin ya pokoknya musisi menceritakan tentang musisi senior lah. Biopik. Itu juga seru kemarin, belum rilis, bentar lagi rilis. Nah, kalau yang udah rilis apa? Yang udah rilis terakhir apa ya berarti filmnya? Romantik Problematik atau Kadet duluan ya, aku lupa. Kadet 1947 atau Romantik. Itu Kadet mah jeung si Fajar Nugrahnya. Iya, betul. Iya. Si siapa Kevin Julio ya? Iya, betul. Itu Kadet itu 2019 ya? Per 2020 ya? Soalnya orang pas pandemi. Iya pas pandemi. Soalnya di sini tiap Kamis ngebahas film terus sempat orang bahas eta Kadet. Rilis tuh 2021 rilisnya. Kadet 1947 kan? Pokoknya berdekatan itu soalnya. Aku syutingnya jadi lupa. Rilisnya juga Romantik Problematik itu sama Lania Vira. Terakhir kayaknya aku yang rilis itu sih. Tapi terus apa yang ini kamu? Ini sih. Aku cukup kangen apa ya? Tukar energi sama Laura Basuki sih. Pernah di mana kamu? Di Brata, series Brata tuh buatku di antara semua pemain bisa ada ledakan energi bareng tuh cuma nama Laura doang sih. Ada scene yang cukup penting dan itu ya nggak apa-apa lah. Scene penyekapan yang buat kita setelah beres syuting itu, setelah cut kita pulang karena kita emang nggak ngobrol sama sekali. Sengaja dia juga nggak mau, pokoknya dia nggak mau ngobrol sama aku, segitu nggak maunya. Sampai akhirnya udah beres, udah rilis, 2 hari kemudian kita syuting lagi. Akhirnya ya udah karena udah balik gitu. Menurut aku kita udah balik lagi gitu normal gitu. Terus aku nanya gitu, kamu ada yang aneh nggak sih beres dari syuting kemarin gitu? Beres persis scene kemarin. Scene kemarin aku belum tidur 2 hari ini. Jadi dia belum tidur 2 hari itu dan sementara aku beres balik dari scene itu pulang di kamar mandi 6 jam diem di kamar mandi. Beneran nggak bisa ngapa-ngapain, pengen balik sama diri sendiri nggak bisa, sampai akhirnya muntah di kloset, capek beneran, akhirnya ketiduran di toilet. Ya Allah.
Tiduran toilet. Muntahnya berdiri teman ya. Tadi di Berdiri teman. Berdiri tuh. Beneran. Bentar. Brata ini Oka Antara atau gimana ya? Oka Antara. Oka Antara kan yang tentang detektif kan? Iya betul. Iya benar. Nggak saya. Iya. Brata tuh nama dia kan? Iya betul. Iya, benar. Betul, Saya iya. betul. Saya belum sempat nonton tapi saya lihat trailernya. Saya suka. Iya, gitu. Ya gitulah, Iya. tapi pengen lagi sih, pengen lagi yang lebih intens gitu, entah tentang apa gitu. Saya juga sama Laura Basuki ya tadi Universe Tari sama Mbak Melati. Salam hormat, salam kenal Mbak Melati sama Cici Laura. Kalau yang musik nih sama siapa? Musik ya. Aduh, bingung saya. Cuma boleh nyebut satu nama, Bisma. Wow. Sama Mozart mungkin? Mozart udah nggak ada dong. Ada yang ke checklist sih tapi untuk di album. Apa tuh? Mungkin itu aja kali ya. Siapa? Akhirnya bisa bawain lagunya almarhum Ari Rusli. Yang Angin. Oke. Yang Angin. Karena itu ya beliau sangat balik lagi inspirasi juga gitu. Dimana karakter si Bengal dari Bandungnya gitu sangat melekat gitu dengan musik yang Frank Zappa banget. Avant-garde banget. Jadi gitu. kalau Barat punya Frank Zappa, bukan Indonesia, Bandung punya itu Ari Rusli. Saya cukup bangga loh kuliah di tempat beliau. Emang kalau coba teman-teman dengerin ada malaria gituan ya pokoknya. Nah, gitu-gitulah. Kalau yang ininya yang commonnya Ken Arok kayak album gitu. Ken Arok. Situ. Ngeri lah pokoknya. Ya itulah. Jadi satu wishlist yang akhirnya kejadian tiba-tiba aja gitu. Soalnya tiba-tiba ditanyain sama manajer gitu, kamu mau nggak bawain satu lagu almarhum Ari Rusli? Soalnya aku nyari gitu, nyari dan rasanya kamu bisa dan kamu mau nggak gitu. Oh ya jelas mau lah. Yang mana gitu, yang mana pertanyaannya kan itu kan, yang mana bisa harus tanggung jawab dong gitu. Susah banget cuy gitu. Betul. Susah pisan itu bawain. Susahnya lebih ke perasaan. Maksudnya kalau teknis mah bisa susah gitu bertanggung jawabnya. Berbeban. Iya. Itunya tuh menggenapi bebannya. Akhirnya ya bebas yang mana aja. Oke. Akhirnya dengerin semua. Oh, kamu yang milih. Jadi di antara semuanya terpanggillah lagu yang Angin ini. Yang akan nanti ada di album. Semua banyak yang bertanya, sampai istrinya juga bertanya, si ibu tuh bertanya gitu, kenapa angin gitu. Anak-anaknya juga pada nanyain gitu, kenapa Angin, nggak pernah pada dibawain nggak seumur hidup gitu di rare song gitu. Kenapa itu? Nggak tahu kenapa ya gitu, kerasa dipanggilnya itu aja. Pas take wanjir kena gitu. Take-nya di sini, di Bandung maksud saya. Di Bandung. Kita tungguin nanti tuh ada di album bersama dengan lagu-lagu ini. Iya. Wih, mantap. Ini tuh album ya, bukan EP? Album jadinya. Album, nice. Karena gabut, jadi nambah. Kurang kosong bisa butuh. Enggak, maksud orang bisa butuh MC. Saya tahu kenalan MC Anda banyak yang tapi kan mahal. Nah, saya kan murah, tapi halus. Ya, kebayang. Saya mah sekalian ini aja, sekalian portofolio. Kebayang, saya berani taruhan 2 radio abis ini. Pertanyaan mas standar. Bener, seru ya, sumpah seru, nyaman ya orang asli. Merasa ada koneksi. Nggak kebayang mungkin ya. Nggak, halus, radio lain halus. Kita, albumnya kapan, Bisma? Album bukan hanya habis lebaran atau enggak, sebelum pelantikan presiden atau sesudah Oktober ya pelantikan presiden lagi lah kayaknya. Udah, kalau dari persentase berapa persen? Udah beres. 100% udah beres. Berarti tidak akan rilis single lagi, langsung album. Wah, Amin tuh sebagai penutup single. Wih, mantap. Gitu. Ya. Jadi teman Bara ditungguin aja. Lu kepikiran ini nggak sih bikin box set mungkin untuk itu? Ada. Ya selain Pride ya, itu untuk juga memfilter bahwa wah ini mana yang kolektor. Yang ini gue sekian ini gitu. Orang double XL. Bisa ya kaosnya. Pengen bisa dengan waktuna. Bener. Waktunanya. Atau rek dijiankan link kita bisa.
Waniwatir. Atau ini traktir si Livi. So, Livi traktir. Aduh. Kita tunggu saja ya ekspresi musikal dari Bisma Karisma. Jadi mudah-mudahan ini apa pertanyaan ini? Pertanyaan radio pop. Kalau sekarang Smash akan ngapain? Smash ada kegiatan nggak Smash? Akan ada rilis lagu lagi. Oke. Lagi digodok, lagi diproduksi pelan-pelan. Oke. Masih single lagi. Untuk mungkin nanti jadinya bakal mini album kali ya. Mini album ya. Jadi akan ada banyak film juga tadi ada yang belum rilis, ada banyak ya. Terus nanti mungkin ada karya sama Mbak Melati mungkin ya. Nanti kita iniin aja. Jadi sekarang label Bismama udah bukan musisi tapi emang artis saja, artis. Iya artis beneran, artis seniman ya. Untung orang gara ngegambar oge sebenarnya. Nah, tuh kan bisa ngegambar deh. Body ya. Angker bodybuilder ya. Terlalu bakayang pisan lagi aktif lagi alhamdulillah lagi maksudnya. Bagus. Gerak lagi gitu. Nggak yang stagnan. Kemarin sempat 2 tahun tuh kayak gitu. Bagus. Ini Bisma gue tuh ngelihat walaupun tidak bisa apple to apple ya. Tapi gue selalu nyaranin orang tuh ngelihat siapa coba? Dewa Bujana. Dewa Bujana kemana-mana loh dia. Bener. Apa lukis enggak? Lukis tuh iya, tapi dia medianya gitar. Walaupun bukan dia ya, tapi bang saya dia mengapresiasi itu gitu. Apa tari dia ngiringin siapa? Tri Utami segala macam gitu. Seru sih ngobrol sama beliau juga. Makanya. Seru banget. Nah untuk itu kita sudah mendatangkan nih. Tapi ini mah Dewa 19 ya. Dan Dewa Bujana rada antik nih. Antik oke sih ini. Antik. Aduh kita tungguin aja ya perjalanan kesenimanannya atau perjalanan kesenian dari seorang Bisma Karisma. Gue tuh mikir Bis, lu tuh harusnya mungkin bukan harusnya ya. Kayaknya lu 5 tahun atau 3 tahun lagi lu bikin pertunjukan tunggal lu sendiri. Lu tampil sana as a Smash. As a soloist, mungkin kemampuan gambarmu dalam 3 tahun 4 tahun ini ya pasti ada progres kan? Atau olah gerak tubuh gitu. Kurang kosong ini, soalnya. Balik deh. Orang MC ogeng kayak. Stand up comedy oge. Ngarosting orang di Smash. Aduh, sorry. Ya Bisma atur nuhun ya. Nuhun bisa. Apa penyiar berikutnya enggak usah suruh siapa. Janganlah ya. Kalau mau ngikutin kegiatan Bisma dia masih ada besok akan masih sampai besok ya. Besok masih ada. Keliling-keliling Radio Bandung. Cekidot aja di IG-nya di mana Bisma? Si Bisma. Ya, TikTok-nya ada? Ada si Bisma juga. TikTok-nya sama si Bisma, terus YouTube-nya Bisma Karisma ya kalau nggak salah ya. Dan sekali lagi teman Mara dan juga para perenjana lagunya yang Amin sudah ada di playlist kita. Jadi kalau mau request di 0811 2441 1067 ya teman Mara jangan kemana-mana karena nanti jam 3 kita akan ketemu Mara Sore sama teman-teman Mara Sore sama Kang Tom dan lain-lain ya. Sekarang yang kalian pamit dulu. Terima kasih saya Bisma Karisma. Terima kasih juga Tunun. Selamat melanjutkan puasa, selamat berbuka puasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.